Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Islam dinan lil wahdati wal ijtima' wa nahaa 'anit tafarruq wal ikhtilaf. Wassalatu wassalamu ala man ba'athahu rabbuhu rahmatan lil alamin, da'iyan ila al-mahabbah wal ukhwah. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah mengikat hati-hati kaum mukminin dengan ikatan iman dan kasih sayang. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Ayolah ikhwah para pendengar yang dimuliakan Allah, hari ini saya ingin mengajak untuk merenungi sebuah tema besar yang yaitu tentang ukhuwah Islamiyah di tengah perbedaan. Ayo ikhwah, sebagai manusia, perbedaan adalah fitrah. Bahkan di antara para sahabat Rasulullah SAW sendiri terdapat perbedaan pandangan dalam berbagai persoalan cabang agama. Namun yang membedakan mereka dengan kita adalah adab di dalam menyikapi perbedaan itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah, faslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun." Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Suratul Hujurat ayat 10. Ayat ini menegaskan bahawa keimanan sejati melahirkan persaudaraan, bukan permusuhan. Maka siapapun yang mengaku beriman wajib menjaga ukhuwahnya. Rasulullah SAW bersabda, "Al-mu'minu lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha." Seorang mukmin terhadap mukmin lainnya seperti bangunan yang satu saling menguatkan yang lain. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ayolah ikhwah, perbedaan bukanlah alasan untuk bercerai-berai. Justru di dalam perbedaan itu Allah menguji kelapangan dada dan akhlak kita. Para ulama salaf telah memberi teladan luar biasa. Contohnya adalah Imam Syafi'i rahimahullah yang sempat berkata, "Ra'yi shawab yahtamilul khata wa ra'yu ghairi khata yahtamilul shawab." Pendapatku benar, namun bisa saja salah. Pendapat orang lain salah, namun bisa saja benar. Luar biasa, ayo ikhwah. Betapa lapang hati beliau. Padahal beliau adalah seorang imam besar, tetapi tidak fanatik dengan pendapatnya sendiri. Yang kedua contohnya adalah Imam Malik rahimahullah pernah berkata juga, "Kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad illa sahib hadzal qabr." Setiap orang bisa diterima dan ditolak pendapatnya kecuali penghuni kubur ini. Maksudnya adalah Nabi besar Muhammad SAW. Artinya tidak ada manusia yang maksum setelah baginda Rasul. Kita tentunya bisa menghargai dan mengikuti ulama, namun tetap membuka diri terhadap kritik dan pendapat orang lain. Contoh yang selanjutnya adalah Imam Ahmad rahimahullah juga pernah berpesan, "La tukallimin nasa fi masailil khilaf illa bi'ilmin wa rahmah." Janganlah berbicara dalam masalah perbedaan kecuali dengan ilmu dan kasih sayang. Ini pesan penting tentunya. Berapa banyak di antara kita hari ini bicara soal perbedaan tanpa ilmu, bahkan tanpa adab, yang akhirnya perpecahan pun terjadi bukan karena kebenaran tetapi karena hawa nafsu belaka. Ayo ikhwah, marilah kita simak pula hikmah dari para ulama lain yang bijaksana, yaitu Hasan al-Basri rahimahullah pernah berkata, "Al-mu'minuna ikhwatun wa in tafarraqat diyaruhum wa abnanuhum." Kaum mukminin adalah saudara meskipun tempat tinggal dan jasad mereka terpisah. Betapa dalam maknanya. Ukhuwah tidak tergantung pada tempat, madhab ataupun ormas. Ukhuwah lahir dari iman yang mengakar di hati. Imam Syafi'i juga pernah berkata, "Ma nadhartu ahadan illa wa tamaitu ay yuwaffaq wa yusaddad wa yakuna al-ajra lahu." Aku tidak pernah berdiskusi dengan seseorang kecuali aku berharap dia mendapatkan taufik dan pahala. Inilah akhlak sejati di dalam perbedaan. Bukan ingin menang, tetapi ingin sama-sama menuju kebenaran. Dan Syekh Abdullah bin Bayyah pernah menegaskan, "Nakhtalifu min ajlin an natakamal, la min ajlin an nataqatal." Kita berbeda agar saling melengkapi, bukan untuk saling bertikai. Dan juga saya ingin menceritakan tentang
Ada beberapa perbedaan pendapat tentang qunut subuh antara Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i. Dan tentunya Imam Abu Hanifah berpendapat bahawa qunut subuh tidak disyariatkan, dan menurut beliau qunut hanya dilakukan dalam solat witir pada separuh terakhir bulan Ramadan. Sementara Imam Syafi'i berpendapat bahawa qunut subuh adalah sunnah muakkadah dan dianjurkan dilakukan setiap hari. Perbedaan ini berdampak pada praktik solat umat Islam hingga hari ini, di mana sebagian tidak membaca kunut di dalam subuhnya. Contohnya adalah pengikut Hanafiyah, dan sebagian lainnya membacanya secara rutin, ya tentunya pengikut Syafi'iyah. Meskipun berbeda pendapat secara fikih, tidak tercatat satu pun di antara mereka saling mencela ataupun merendahkan pendapat satu sama lainnya. Bahkan ketika Imam Ahmad bin Hanbal pernah salat subuh di belakang Imam Syafi'i, beliau ikut membaca kunut bersama imam, meskipun dalam mazhabnya sendiri kunut tidak dilakukan. Ketika ditanya mengapa beliau tidak meninggalkannya, beliau menjawab, "Kaifa la utabi' fi dzalik wa huwa imamun yuqtada bih." Bagaimana aku tidak mengikutinya dalam hal itu, sedangkan beliau adalah imam yang patut diteladani. Ini menunjukkan adab yang sangat tinggi di dalam menyikapi perbedaan. Mereka memprioritaskan ukhuwah, persatuan dan penghormatan terhadap sesama ulama dibandingkan memperdebatkan masalah cabang yang memang ikhtilafiyah atau diperselisihkan. Ayo ikhwah para pendengar yang dimuliakan Allah, ukhuwah Islamiyah adalah tanggungjawab besar. Kita akan ditanya kelak, apakah kita menjadi penghubung atau pemutus tali silaturahmi. Sebagian kita rajin ibadah namun mudah mencela saudaranya karena beda pendapat. Padahal bisa jadi celaan itu lebih besar dosanya daripada perbedaan yang dianggap salah. Marilah kita jaga lisan kita, niat kita dan interaksi kita. Ukhuwah tidak menuntut kita setuju dalam segala hal, tetapi menuntut kita untuk tetap menghargai dalam segala keadaan. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Ayo ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah jangan mudah mencela yang berbeda. Yang kedua, jangan anggap diri paling benar. Yang ketiga, jangan lupa adab di dalam berdakwah. Yang keempat, jangan lupa bahawa ukhuwah adalah ibadah yang agung. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.